Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7522 sampai bab 7523. Pemimpin di ujung telepon merasa benar-benar kalah. Ia membenci sensasi mengayunkan tongkat besar, hanya untuk melihatnya berubah menjadi udara seolah-olah akan menghancurkan lawan. Pemimpin itu tidak dapat memahami mengapa Bernard Elno berani menantang wewenangnya dengan begitu berani, mendorongnya untuk mengenakan denda 50 miliar dolar. Rasanya seperti mengancam seseorang dengan tamparan karena ketidakpatuhan, tetapi orang itu malah mengejek balik, memohon untuk ditembak saja. Marah dan terhina, ia menganggap ketulusan Bernard Elno sebagai provokasi dan berkata dengan dingin, "Baiklah, aku mengerti, Elno. Kau pikir kau pahlawan sekarang, tak tersentuh, tak kenal takut. Tapi tenang saja, aku akan membuatmu membayar." Setelah itu, ia menggertakkan gigi, menutup telepon, dan memanggil para ajudannya, cari cara untuk menekan kelompok Bernard Elno. Lihat apakah kita bisa menaikkan tarif mereka secara wajar dan efektif. Setelah masalah White Horse Island selesai, gali kelemahan dalam kelompoknya. Idealnya, beri dia denda yang besar. Aku ingin dia merasakan akibatnya. Seorang ajudan berjanggut gemuk angkat bicara. Pemimpin, mata dunia sedang tertuju pada Bernard Elno saat ini. Menerapkan tarif secara gegabah atau menyelidiki kelompoknya bisa dengan mudah dianggap sebagai pembalasan atas insiden White Horse Island dan Blackwater. Saya sarankan kita menunggu. Tunggu? Aku tak sabar sedetik pun. Sang pemimpin merapikan poninya yang rapi, menggertakkan giginya. Sialan tua itu sama sekali tak menghormatiku, bahkan menantangku untuk mendendanya 50 miliar dolar. Aku tak bisa mendenda 50 miliar dolar, tapi 500 juta? Setidaknya itu kerugian yang harus dia tanggung. Ajudan berjanggut itu berhenti sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kalau kita mengusulkan RUU yang mendesak warga Amerika untuk mengurangi pengeluaran mewah yang tidak perlu? Untuk mencapainya, kita bisa menaikkan tarif secara seragam untuk semua barang mewah sebesar 50%, baik dari Prancis, Italia, maupun Inggris. Jika ada yang mempertanyakan motif kami akan bilang barang-barang mewah Eropa menguras dompet Amerika. Rakyat Amerika seharusnya membelanjakan uangnya untuk barang-barang industri produksi dalam negeri demi membangun Amerika kembali hebat, bukan untuk barang-barang Eropa yang harganya selangit dan hanya sepersekian dari harganya." Mata sang pemimpin berbinar, ide bagus. Pendukung kita adalah kaum pekerja. Orang-orang berpenghasilan tinggi yang tidak memilih kita dan mengejek kita di media sosial? Ini akan memberi mereka pelajaran. Sementara itu, setelah menutup telepon dari pemimpinnya, Bernard Elno merasa sangat gembira. Ia seperti seorang gamer yang menemukan cara untuk mengumpulkan poin pengalaman dari bos level tertinggi, dengan penuh semangat menunggu saat pengalamannya meningkat dan perlengkapan langka dijatuhkan. Istrinya, yang melihat keangkuhannya setelah mengejek pemimpin Amerika, tak kuasa menahan diri untuk menegur, "Saya sarankan kamu jangan terlalu terbawa suasana dengan kepahlawananmu. Demi rasa keadilanmu yang menggelikan itu, kamu malah mencari masalah dengan pemimpin Amerika. Jika dia memberimu sanksi, kamu akan kehilangan miliaran dolar setiap tahunnya, bahkan mungkin lebih." "Kau tidak mengerti." Bernard Elno terkekeh, menepis ketidaktahuannya. Ia tidak tahu tentang pil permajaan. Jika ia tahu, ia pasti akan lebih fanatik daripada Bernard, mengingat kekayaan yang ia habiskan untuk perawatan kecantikan. Jadi, dia memejamkan mata, menyilangkan kaki, dan berpikir dengan puas, dalam perjalanan ke Amerika ini, aku akan memberikan pemimpin itu tantangan yang sesungguhnya. Saat Bernard terbang di atas lautan, hari baru pun menyingsing di Pulau Kuda Putih Maladewa. Itu adalah hari terakhir keluarga Ye Chen tinggal di pulau itu. Sesuai rencana, mereka akan check out pada siang hari, naik pesawat amfibi ke Malé, lalu Emalan dan Xiao Changkun akan menuju Dubai, sementara Ye Chen dan Xiao Churan akan naik penerbangan internasional kembali ke Tiongkok. Emalan enggan pergi.
Pemandangannya menakjubkan, iklimnya menyenangkan, jauh lebih baik daripada cuaca beku di Cina atau kekeringan terik di Dubai. Namun, dengan banyaknya dolar di tangan, pusat perbelanjaan di Dubai tetap memiliki daya tarik yang kuat. Menjelang keberangkatan, Xiao Churan merasa melankolis. Baginya, perjalanan ke Maladewa ini adalah liburan pertama dan terakhirnya bersama Ye Chen. Setelah kembali, dia akan bersiap meninggalkannya. Melihat suasana hatinya yang lesu, Ye Chen bertanya dengan khawatir, "Sayang, kamu enggan pergi? Bagaimana kalau kita tinggal beberapa hari lagi?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Xiao Churan memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Sebenci apapun aku, kita harus pergi. Ini hanya persinggahan dalam perjalanan kita, bukan hidup kita." Ye Chen, yang tidak mengerti makna terdalam dari kata-katanya, tersenyum, "Jika kamu ingin kembali, kita bisa kapan saja." Ia mengira Pulau Kuda Putih dan Pulau JD akan segera dikuasainya. Meskipun ia tidak bisa memberitahu Xiao Churan, ia bisa saja mencari alasan untuk sering membawanya kembali. Sambil merendahkan suaranya dengan nada bercanda, ia berkata, "Sayang, ku dengar bos grup ini ahli Feng Shui. Mungkin aku akan meminta Nona Sweet untuk memperkenalkanku. Siapa tahu, aku bisa mendapatkan peran sebagai direktur Feng Shui di sini." Senyum Xiao Churan semakin tegang dan tak berdaya. Teringat Tawana, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Sweet juga ada di pulau ini. Kamu sudah lama bekerja sebagai direktur Feng Shui-nya, tapi belum pernah bertemu. Karena kita akan pergi hari ini, bukankah seharusnya kamu setidaknya menyapa?" Ye Chen memang menghindari pertemuan dengan Tawana bersama istrinya, tetapi pendapat Xiao Churan masuk akal. Mengingat riwayat pekerjaan mereka, tidak saling menyapa di pulau yang sama mungkin terasa aneh. Jadi, dia bertanya, "Sayang, bagaimana kalau kita pergi menemui Nona Sweet bersama, ngobrol sebentar, lalu pulang?" Xiao Churan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan ikut campur dan memperumit masalah. Kamu saja yang menyapa." Ye Chen berkata, "Kalau kamu nggak pergi, aku juga nggak seru. Kenapa kita nggak pergi aja tanpa sepengetahuan dia?" "Tidak," kata Xiao Churan sungguh-sungguh, "bertemu seseorang ribuan mil jauhnya di sebuah pulau kecil sungguh kebetulan. Tidak menyapa saja tidak pantas. Kalau dia tahu nanti, dia akan menganggapmu angkuh. Ayo, aku akan berkemas." Melihat kegigihannya, Ye Chen mengangguk, "Baiklah, aku akan mengirim pesan padanya di WeChat." Sebenarnya, Tawana tahu Ye Chen akan pergi hari ini. Dia sangat merindukannya, tetapi dengan Xiao Churan di pulau itu, dia menahan diri untuk tidak mencarinya. Karena tenggelam dalam pikirannya, dia jadi tidak enak badan. Orang tuanya, yang terguncang oleh serangan teroris baru-baru ini, juga merasa terganggu, seringkali duduk diam. Ibunya sempat menyarankan untuk kembali ke Amerika, tetapi Tawana tidak menanggapi. Selama 2 hari, orang tuanya muncul dari bayang-bayang serangan. Kemudian ibunya menyadari ada yang aneh dan berkata kepada Tawana, "Sayang, ada yang terasa aneh." Sambil menatap laut hijau jernih, Tawana bertanya tanpa sadar, "Ada apa?" Ibunya berkata, "Seluruh dunia tahu apa yang terjadi di sini. Trevor pasti tahu juga. Kalian berdua tak terpisahkan sebelumnya. Aku tahu dia sedang berlatih untuk pertandingan dan tidak bisa bergabung dengan kita. Tapi setelah insiden sebesar itu, dia belum mengunjungi atau bahkan menelepon. Aneh, kan?" Trevor dan Tawana dulunya tak terpisahkan. Bagaikan saudara kembar siam, pasangan yang terkenal saling jatuh cinta di dunia hiburan. Namun akhir-akhir ini, waktu bersama dan komunikasi mereka semakin berkurang. Ibunya merasa aneh bahwa, setelah insiden besar seperti itu, Trevor tidak datang untuk menghiburnya atau bahkan menelepon. Tawana tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Sebelum Trevor meninggalkan Cina, mereka samar-samar sepakat untuk menikah. Sebagian karena Trevor sudah menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa bersama Ye Chen dan ingin menetap untuk menepis pikiran-pikiran lain. Namun seiring berkembangnya interaksi dengan Ye Chen, dan dia berulang kali menyelamatkannya,
Tawana menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan perasaannya. Baginya saat ini, sekalipun dia tidak bisa memiliki Ye Chen, dia tidak ingin menyerah. Trevor adalah pilihan yang tepat. Meneruskan hubungan dengannya berarti menekan perasaannya yang sebenarnya. Namun jika dia tidak mau menyelesaikannya, tidak ada gunanya berlarut-larut. Dia mempertimbangkan untuk putus dengan Trevor secara langsung. Tapi, setelah berpikir panjang, karena dia adalah hubungan terlamanya, dia tidak ingin terlihat tidak berperasaan. Jika dia bisa melepaskannya sendiri, itu yang terbaik. Jadi, di konsernya, dia mencium Ye Chen dan berencana menyanyikan Assassin, lagu yang terkait dengan ciuman itu, di pulau itu, untuk memberi isyarat kepada Trevor bahwa dia tidak bisa melepaskan Ye Chen. Trevor tidak menghubunginya. Bahkan setelah kejadian tersebut, menunjukkan dia sudah menerima pesannya dan memilih untuk melepaskannya. Ketika ibunya membicarakannya, Tawana ragu sejenak, lalu bergumam, "Ibu, Ayah, hubunganku dan Trevor sudah selesai, bersambung."